Bab 1150. Melaporkan keselamatan. Mandi. Setelah ciuman itu, Gita merasa sulit untuk tidak sembarangan berpikir ketika dia mendengar kata itu, dan otaknya yang kosong dipenuhi dengan warna. Melihat gadis kecil itu menatapnya dengan heran dan matanya penuh dengan ekspresi aneh, Andri Han tahu bahwa dia mungkin telah berpikir asal-asalan, jadi dia hanya bisa menjelaskannya dengan lembut. Mandi untuk menenangkan dirimu. Oh. Gita mengangguk dengan bodoh, lalu berjalan menuju kamar mandi atas inisiatifnya sendiri. Kamar mandi ada di depan, jadi Gita masuk dan menutup pintu secara otomatis. Setelah menyimpan semuanya, Gita melihat wajahnya yang tersipu di cermin. Karena dia baru saja berciuman, bibirnya juga merah. Dia menatap cermin dengan tenang untuk waktu yang lama, lalu perlahan-lahan mengulurkan tangannya dan menyentuh bibirnya dengan ujung jarinya. Apakah itu ilusinya? Andri Han menciumnya barusan. Selain itu bukan ciuman sesaat, melainkan dibandingkan dengan dirinya yang melakukan serangan menyelinap sebelumnya, ciuman seperti ini sudah cukup untuk menandingi 10 serangan menyelinapnya. Apakah ini tidak nyata? Entah dirinya sedang memimpikannya atau sedang bermimpi. Gita tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencubit pipinya. Akibatnya, kulitnya tiba-tiba berubah kesakitan, dan menghembuskan napas kesakitan, tetapi saat memikirkan sesuatu, dia mengulurkan tangannya untuk menutup mulutnya dan matanya membelalak. Andri Han akan mendengarnya berteriak dengan jarak yang begitu dekat, kan? Gita menelan rasa sakit itu kembali ke perutnya, lalu menyalakan pancuran, berdiri di bawah pancuran air panas. Semua pikiran buruk sebelumnya telah menghilang, harus dikatakan bahwa ciuman Andri Han sangat tepat, dan sekarang pikirannya dipenuhi oleh ciuman itu. Gita mengulurkan tangannya untuk menutupi pipinya. Tidak tahu berapa lama mandi, ada ketukan di pintu di luar. Gita menjadi gugup, mematikan pancuran, dan berdiri di sana tanpa berani mengeluarkan suara. Aku menggantung pakaian di pintu, saat keluar, jangan lupa untuk mengambilnya. Lalu ada suara kantong plastik, dan kemudian langkah kaki Andri Han pergi. Gita mendengar pintu kamar dibuka. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berjalan tanpa alas kaki dan diam-diam membuka celah pintu untuk meraih kantong tersebut. Di dalamnya ada kemeja hitam tebal, dan wajah Gita memerah dalam sekejap. Tidak ada pria lain di sini, apakah ini milik Andri Han? Andri benar-benar membiarkan bajunya dipakai olehnya. Gita menggigit bibir bawahnya dan merasa sedikit gugup. Bagaimana ini? Haruskah dia memakainya? Tapi jika memakai bajunya, bukankah itu kebesaran? Namun, kenyataan tidak dapat mentolerir keraguan Gita, karena pakaiannya sudah kotor oleh lumpur dan dibasahi oleh air setelah masuk. Mungkin, dia seharusnya tidak masuk untuk mandi. Bagaimana sekarang? Setelah menunda-nunda untuk waktu yang lama, Gita mengeringkan tubuhnya dan mengenakan kemeja hitam. Andri Han tinggi dan Gita mungil, setelah kemejanya dipakai, kedua lutut putihnya tertutup rapat, dan warna bajunya sangat gelap sehingga tidak bisa terlihat apa-apa. Gita melihat ke cermin sesaat dan merasa lega. Dia mengambil napas dalam-dalam, lalu membuka pintu kamar mandi dan keluar. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar suara napasnya sendiri. Dia berjalan melewati ruangan dengan kaki telanjang, meninggalkan deretan jejak kaki penuh air. Sudah selesai mandi. Suara pria dingin datang dari pintu yang mengejutkan Gita, dan kemudian tanpa sadar mengulurkan tangannya ke sekelilingnya. Tindakan ini membuat Andri Han sedikit canggung, dia mengerucutkan bibirnya yang tipis dan memalingkan muka secara tidak wajar. Ada mantel di sofa, pakailah. Gita saat ini tampak seperti boneka yang ditarik dengan tali, dan orang yang memegang tali itu adalah Andri Han. Pada dasarnya, Gita melakukan apa yang Andri katakan. Jadi setelah mendengarkan kata-kata Andri Han, Gita pergi ke sofa dan mengenakan mantelnya. Jaket tersebut ala musim semi, modelnya tipis dan ringan. Setelah memakainya, itu mengurangi rasa canggung Gita.
Melihatnya mengenakan mantelnya, Andri Han berjalan masuk membawa sepasang sandal, membungkuk dan meletakkannya di kakinya, kemudian berkata dengan suara rendah, "Tidak ada sandal tambahan, pakai punyaku dulu." Gita menundukkan kepalanya dan melihat di depannya terdapat sepasang sandal pria berwarna abu-abu yang biasanya dalam ruangan. Ukuran pria jauh lebih besar daripada wanita. Setelah kaki Gita dimasukkan, masih ada banyak ruang tersisa. "Kalau aku pakai punyamu, bagaimana denganmu?" Gita melirik Andri yang tidak memakai sepatu. "Aneh, apakah hanya ada satu pasang sepatu di ruangan ini?" Mungkin Andri Han mengetahui isi pikirannya dan menjawab kekhawatirannya dengan ringan. "Aku jarang ke sini, jadi hanya ada satu pasang." Setelah berbicara, Andri Han mengulurkan tangan dan menarik lengannya yang kurus, "Kemari oles obat." Dia ditarik oleh Andri Han dan berjalan ke sofa untuk duduk, lalu melihatnya membuka kotak obat, mengeluarkan obat luka darinya, dan menyeka luka di wajahnya terlebih dahulu. Andri menyeka dengan hati-hati, dan karena mereka berdekatan, napas mereka berdua terjerat dari waktu ke waktu. Gita hanya bisa mengendalikan dirinya sebaik mungkin untuk menghindari napasnya disemprotkan ke wajah pihak lain. Setelah mengoleskan wajahnya, Andri Han menatapnya dan bertanya, "Bagian mana dari tubuhmu yang terluka?" Gita membeku di tempat tubuhnya. Apakah dia ingin menyekanya di tubuhnya sendiri? Sebenarnya, dia sepertinya tidak mengalami luka sama sekali, karena Andri Han muncul tepat waktu, jadi wajahnya hanya ditampar dan pakaiannya robek. Selain itu, tidak ada kerugian substansial lainnya. Hanya saja saat mandi tadi, punggungnya terasa sedikit pedas, tidak tahu apakah itu berhubungan dengan gesekan di dinding. Namun, karena itu adalah bagian punggung, dia tidak bisa memberitahu Andri Han. Dia tidak bisa melepas bajunya dan membiarkan Andri mengoleskan obat pada punggungnya, kan? Andri Han menatap pipi merah gadis kecil itu sebentar, memikirkan sesuatu, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Keberatan ya?" Gita mengangguk kosong, dan kemudian menggelengkan kepalanya dengan cepat, "Bukannya aku keberatan, aku tidak terluka." Mendengar, Andri Han mengerutkan kening. Ketika dia tiba tadi, dia melihat gadis kecil itu menempel di dinding yang kasar. Kulit gadis kecil itu lembut, jadi tidak mungkin jika Gita tidak cedera. Bagaimanapun, ada perbedaan antara pria dan wanita sehingga benar-benar tidak praktis untuk dioleskan obat. Andri Han menyerahkan obat kepadanya, "Bisakah kamu mengoleskannya sendiri? Obat ini baik untuk penyembuhan luka dan dapat mengurangi peradangan dan rasa sakit. Oleskan sebanyak mungkin, aku akan membantumu jika kamu tidak bisa melakukannya." "Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri." Tidak mungkin baginya untuk membiarkan Andri membantu, Gita hanya bisa mengambil obat dan pergi ke kamar mandi sendiri. Saat mengoleskan obat, Gita menemukan bahwa sangat sulit untuk mengoleskan obat. Meskipun dia bisa mengoleskannya tetapi tidak bisa dioleskan secara merata, dan kekuatannya tidak terkontrol dengan baik, lukanya akan tergores jika tidak sengaja. Tapi dia bersikeras untuk mengoleskan obatnya. Setelah mengoleskan obat, Gita merasa lukanya tampak semakin parah. Dia berpakaian dan keluar untuk mengembalikan botol obat ke Andri Han. "Sudah selesai." Gita mengangguk dengan canggung. "Iya." Setelah lukanya dirawat, keduanya terdiam. Setelah tenang, Gita merasa suasananya semakin canggung dan pada saat ini Andri Han menyerahkan ponselnya. "Sudah larut, telepon bibi dan beritahu bahwa kamu dalam keadaan aman." Gita seolah terbangun dari mimpi dan mengangguk, "Baik." Bersambung.